Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula wabi Muhammadin nabiyya wa rasula wabil Qur'ani imama wabil Qur'ani imama wabil Ka'bati qiblah wabil Ka'bati qiblah wabil mu'minina wal mu'minati ikhwana wabil mu'minina wal mu'minati ikhwana wabil mu'minina wal mu'minati wabil mu'minina wal mu'minati ikhwana ala dzalika nahya ala dzalika nahya wa ala dzalika namutu wa ala dzalika namutu wa ala dzalika nub'asu wa ala dzalika nub'asu insyaallah minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina khaufun 'alaihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang membaca zikir itu di pagi hari kemudian dia wafat sebelum malam hari, maka akan dicatat pahala seperti mati syahid. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari kemudian dia wafat sebelum pagi hari, maka akan dicatat seperti mana pahala orang yang mati syahid. Dibacanya setiap pagi dan sore. Waqad qala ta'ala fi kitabil karim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam balagh anni walau ayah aw kama jaa fil hadis. Wa Sufyan as-Tsauri radhiyallahu anhu, ini ada nasihat daripada sahabat Nabi yang bernama Sufyan as-Tsauri. Apa yang beliau nasihatkan kepada kita? Kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuhu. Setiap kesalahan, setiap keburukan ataupun kemaksiatan yang dilakukan karena dorongan syahwat atau nafsu, maka orang yang melakukannya ada harapan dia ini akan taubat lalu diampuni oleh Allah. Orang mencuri itu kan karena nafsu. Orang berzina itu karena nafsu. Itu ada peluang dia ini menyesal, ada peluang dia ini menyesal lalu bertobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wajah. Wa kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja mutranuhu. Yang kedua, maksiat, kesalahan, keburukan yang dilakukan karena dorongan kesombongan itu sangat sulit sekali diharapkan untuk berubah, bertaubat, dan sulit sekali nanti diampuni oleh Allah. Kalau kita berbuat kesalahan yang didorong atau berdasarkan dengan kesombongan, itu akan sulit taubatnya. Contohnya apa? Kemaksiatan, kesalahan yang dilakukan dengan dasar atau dorongan kesombongan itu sulit. Taubat itu susah. Memperbaiki diri itu susah. Kalau orang sudah mau taubat, gak mau berusaha baik, maka bagaimana akan diampuni oleh Allah? Contohnya siapa? Iblis. Iblis itu kan kesalahannya apa? Ketika diperintahkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati, gimana itu? Kita sujud. Perintah sujud kepada syaitan kepada malaikat ayatnya. Astagfirullahaladzim. Di satu Al-Baqarah di satu. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam dan semua makhluk yang tinggal, yang ada pada saat itu oleh Allah, diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua bersujud illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis, sombong. Dia katakan apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana aku harus bersujud kepada Adam? Aku ini gagah, aku ini hebat, diciptakan dari api, kata iblis. Adam itu dari tanah doang. Adam hanya dari tanah. Hebat saya dong. Orang itu karena salah sombong, karena susah. Pak, supaya Bapak ini bulan ini tidak terjadi permasalahan, mari kita berdamai saja, salaman, damai, jalin kembali hubungan silaturahmi supaya tidak ada cekcok. Bagaimana Pak? Oh, nggak bisa. Siapa dia ini? Kalau sudah sombong susah. Orang sudah sombong maka sulit untuk menjadi baik. Kok sombong sama tetangganya, sombong sama teman-temannya, sombong sama saudara, ini orang susah menjadi baik. Suatu kesalahan, suatu dosa yang didasari dengan kesombongan itu sangat sulit diharapkan taubatnya.
lianna ma'siyat iblis kan asluha minal kibar. Sebaliknya, wazallata Adam kan asluha minasyahwat. Setan dikeluarkan dari surga, iblis dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena kesombongan. Sebaliknya Nabi Adam keluar dari surga, kenapa? Karena kesalahan yang berkaitan dengan keinginan atau syahwat. Keinginan untuk apa? Untuk makan buah kulit. Buah kulit naon ya? Jengkol. Siga nama. Kesalahan karena didasari dengan keinginan, penasaran, mau ingin merasakan, itu ada harapan untuk bertaubat. Namun iblis dikeluarkan dari surga, maksiatnya berdasarkan dorongan daripada kesombongan. Sehingga dalam satu kisah disebutkan, iblis datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau kan kalamullah. Wahai Nabi Musa, engkau kan sering berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah. Aku minta tolong, kata iblis. Minta tolong apa iblis? Aku minta tolong, coba mintakan ampun kepada Allah untuk aku. Iblis minta apa? Minta tolong kepada Nabi Musa agar dimintakan maaf, ampunan kepada Allah. Oke? Baik, saya akan bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ringkasnya Nabi Musa berbicara kepada Allah bila kaifin wal misalin. Kita tidak bisa menggambarkan, membayangkannya. Menyampaikan keinginan iblis untuk minta ampun. Oleh Allah diampuni. Syaratnya harus sujud ke makbarah kuburannya Nabi Adam. Keesokan harinya Nabi Musa berjumpa dengan iblis. Wahai iblis, oh ya, bagaimana Musa? Alhamdulillah, kamu akan diampuni oleh Allah. Wah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu sujud kepada kuburan Nabi Adam. Oh, nggak bisa ini nggak bisa ini nggak bisa. Bagaimana saya harus bersujud kepada kubur Nabi Adam? Sedangkan ketika Nabi Adam masih hidup saja, saya mau bersujud, apalagi sudah meninggal. Nggak bisa, kalau ini nggak bisa nih. Susah. Kalau sudah kayak dengan kesombongan itu, masya Allah. Sulit diajak damai, sulit. Orang sombong sulit diajak damai. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong. Amin. Amin. Wan babu zuhad. Dicatat apa semua ya? Dicatat dalam ingatan. Ilmu. Insyaallah. Insyaallah. Nenek pulpen bikin akhir setiap 6 bulan sekali ujian. Nilai bagusnya kan di umrah pun Pak Imam. Umrah jalan kaki. Insyaallah supaya ilmunya tidak lupa. Kata para ulama, al-ilmu yubadu bil kitabah. Yuqayyidu bil kitabah. Ilmu itu dicancang. Nyancangna make naon? Dicatat. Kalau tidak dicatat nanti akan paroho.
Orang yang banyak poho akan bolohok. Berangkat lagi ke masjid dari pohon. Yang penting hutan tong poho. Man aznaba dzamban wa huwa yadhak. Barang siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, sambil gembira, fa innallaha yadkhulun nar wa huwa yabki. Barang siapa yang berbuat kesalahan, berbuat dosa sambil tertawa, gembira, bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan menangis sejadi-jadinya. Nauzubillah min. Semoga kita dijauhkan dari azab kubur. Amin Allah. Dijauhkan dari azab neraka. Amin. Dijauhkan dari azab dunia dan azab akhirat. Amin Allah. Maksiat, kumpul-kumpul perempuan laki-laki di lapangan, joget-joget, jujur lupa dagu. Ini gimana ini? Waktu sholat saya juga pada aku, sambil tertawa-tawa, jingkrak-jingkrak. Waktu sholat, sambil lewat sholatnya bahaya ini. Semoga kita semua, anak keturunan kita semua dijauhkan daripada keburukan-keburukan. Amin Allah. Wa man ata'a wa huwa yabki fa inna Allah ta'ala yudkhilul jannata wa huwa yadhak. Yang kedua, barang siapa yang taat kepada Allah sambil menangis, bersusah payah, capek-capean, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga sambil tertawa riang gembira. Genahnya. Tong sering bayar tuh gitu. Malam-malam orang-orang sedang ngorok. Dia bangun di malam hari, mengambil air wudhu, mandi tobat. Bu, kalau mandi, Pak, kalau mandi niatkan niat mandi tobat. Supaya apa? Mandinya ada nilainya di sisi Allah. Supaya ayo pahalanya. Lawan mandi itu makan niat mah, naon bedana dengan entog. Siapa yang mandi selalu niat tobat, angkat tangan. Insyaallah. Niat mandi besar, beta mandi besar. Niat mandi tobat supaya aya pahalana. Niat ya Allah mandi tobat, niat supaya berguguran dosa-dosanya, dan niat tidak akan mengulangi dosa. Begitu baru mandi ada nilai. Tong asal mandi, malam mandi tobat, wudu, pakai pakaian yang paling baik, yang paling bersih. Para ulama itu mengajarkan kepada kita kalau malam itu, kalau sholat menghadap kepada Allah, pakai pakaian yang terbaik. Hari keundangan pakaian mulia. Nanti. Streaming kawan? Nanti. Simmer. Hari keundangan beri simmer. Hari sholat baju ngescimutingan. Kumahaan di Bali. Kata para ulama
Minyak wangi yang terbaik. Pakai parfum sholat dulu. Pakai parfum Pak. Pakai parfum. Kalau udah hadir sholat tahajud teh. Insya Allah. Khusus bagi sholat khusus. Bersusah payah. Dingin karena Allah. Ngantuk dilawan. Tunduh dilawan. Untuk apa? Bersusah payah taat kepada Allah supaya oleh Allah dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan gembira. Betul tidak? Betul. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Menangis kepada gelar sejadah. Pakai parfum sholat. Doakan dirinya, doakan suaminya, doakan istrinya, doakan anaknya, cucunya, doakan semua. Malam itu kesempatan yang besar, kesempatan yang baik, waktu yang terbaik berkomunikasi kepada Allah adalah sepertiga malam. Mulai jam 1 ke anak sampai jam 3 itu terbaik tuh. Waktu yang terbaik. Karena waktu yang paling berat, susah payahnya waktu itu. Wan ba'dil hukama, dan sebagian para ahli bijaksana, para ahli ulama, wali-wali Allah, mereka mengatakan, la tahkirud dzunubas shighar fa innaha tash'aru minha dzunubul kibar. Ulama mengatakan jangan kau anggap enteng dosa yang kecil. Jangan pernah sekali-kali menganggap enteng dosa kecil. Kenapa kata ulama? Orang yang menganggap enteng dosa kecil itu akan menjadikan dosa tersebut menjadi besar. Kenapa? Karena menyepelekan. Dosa ini kan kaitan dengan siapa? Dosa ini kaitan dengan siapa? Dengan Allah. Bapak nyintruk pahansip. Bapak nyintruk irungna pahansip. Tas irungna. Apa yang terjadi? Tak korteng. Tersopan. Kemudian Bapak nyentuh Pak Prabowo, langsung didor. Jadi kita jangan sekali-kali menganggap enteng dosa walaupun itu kecil. Suatu ketika seorang ulama penulis kitab, beliau ini sedang menulis kitab. Zaman dulu kan tinta kita basah. Waktu itu beliau tinggal di kontrakan. Zaman dahulu rumahnya terbuat dari tanah liat. Akhirnya untuk mengeringkannya diambillah sejumput atau satu kecil tanah, secuil tanah dari tembok tersebut untuk mengeringkan tintanya. Teuna naon das eutik ieu. Di bahasa Purwakarta itu. Seutik ieu. Malamnya mimpi ulama tadi. Wahai fulan, ketahuilah dosa kecil atau tanah sedikit yang kamu anggap enteng itu, kamu akan tahu akibatnya nanti di akhirat. Allah. Bayangkan, hanya tanah sedetik mengurangi apa? Tidak mengurangi secara kasat mata, tetapi rupanya akibatnya besar di sisi Allah. Apalagi dosa yang besar. Imam Ghazali
Setiap kita pasti sering mendengar Imam Ghazali, Masya Allah, ulama besar, ahli tasawuf dan sebagainya. Imam Nawawi bisa disebut. Yang apa? Sedang menulis kitab adalah Nawawi. Sedang menulis kitab. Dulu pakai tinta. Imam Nawawi itu kitabnya banyak. Tulisannya ribuan. Salah satu kitabnya itu kitab Syahrul Muhazzab, itu tebalnya 1,5 meter, hampir 2 meter. Itu baru satu kitab. Padahal beliau ribuan menulis kitab itu. Begitu alimnya beliau, begitu solehnya beliau, waktunya habis untuk ilmu agama. Bahkan belum sempat menikah Imam Nawawi sampai wafat. Ketika menulis kitab, ternyata di wadah tintanya itu ada lalat sedang minum tinta. Ada lalat sedang minum tinta. Sama beliau dibiarkan, tidak digebahkan. Diusir. Tidak diusir. Dibiarkan sampai lalat tersebut minum tinta sampai kenyang, baru terbang, baru bilang lanjutkan menulis. Ringkasnya, beberapa tahun kemudian beliau wafat. Ada ulama juga, wali juga memimpikan beliau. Baik Syekh, bagaimana kabar engkau? Alhamdulillah baik. Ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Apa penyebabnya engkau ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia? Apa karena karya kitab yang banyak sekali? Bukan. Ilmu beliau yang sangat alim sekali? Bukan. Kenapa di antara penyebabnya adalah membiarkan lalat minum tinta. Maknanya apa? Maknanya kebaikan apapun atau sekecil apapun untuk kebaikan, jangan sekali-kali kita meremehkan. Juga sebaliknya, kesalahan apapun, sekecil apapun kemaksiatan yang kita kerjakan, jangan sekali-kali menganggap enteng. Ada tangga yang ngasih sop ceker semang kecil, nggak apa-apa. Siapa tahu itu mungkin yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Jadi kita tidak tahu amalan mana yang dapat menyebabkan Allah ridho kepada kita. Maka kerjakan kebaikan itu sebanyak-banyaknya. Baik kecil ataupun besar, pokoknya kerjakan baik apapun itu. Di masjid ada sampah disapu, ini namanya sederhana. Mungkin ini yang menyebabkan Allah ridho. Tidak tahu kita. Di jalan ada batu tengah jalan disingkirkan. Karena apa? Membahayakan pejalan kaki atau kendaraan misalnya. Pokoknya kebaikan apapun kita kerjakan sebanyak-banyaknya, walaupun mungkin terlihat sepele, karena kita tidak tahu mana yang dapat menyebabkan Allah ridho kepada kita. Apalagi amalan yang besar, sholat 5 waktu dengan berjamaah untuk bapak-bapak misalnya, ngaji, belajar ilmu agama, itu wajib lah itu. Insyaallah ya. Ya, insyaallah. Astagfirullahaladzim, tidak ini. Wallahu a'lam. Pikiran can. Astagfirullahaladzim. Oh, dari hilaf. Perbuatan enggak sih? Azannya? Ada. Kamu? Bukan lawan ya? Itu kemejaran yang begini ada kinya di situ. Kerja.
Ada 10 bismillahirrahmanirrahim fikih. Lanjut ke sesi kedua fikih. Saat ini sebelum masuk bab wudu, kita akan bahas tentang 10 fitrah atau asli kita sebagai manusia. Ada fitrah yang Allah berikan kebiasaan baik, kebiasaan yang suci yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama kemarin sudah, yaitu bersiwak. Kemudian yang kedua al-ikhtihal. Al-ikhtihal itu apa? Al-ikhtihal itu adalah bercelak. Bersiwak kemarin sudah, yang kedua sekarang bercelak. Bukan bercelana, bercelak. Bersifat, coba kata sifat itu. Bahasa Garut kan? Celak. Kalau kata sifat. Sifat. Oh gitu. Iya dah. Oh, jadi sifat. Oh. Ayat celak dari Kashmir, Ismir dan sebagainya itu sunnah. Sunnah. Kapan makainya? Qablan naum, dipakai sebelum tidur. Bapak pun boleh bercelak tapi sebelum tidur. Tong kandal teuing bisi menyeramkan. Itu sunnah. Sifat. Celana sifat. Celana sifat. Celana sifat. Nyai tahu berarti benar, berarti saya tadi. Di hidung, warna hidung warna atau hidung? Warna hidung. Kemudian yang kedua membersihkan persendian. Yang kedua membersihkan persendian. Persendian itu nama berarti mulai ketiak, pegangan tangan, sikil, lengan, belakang lutut, selangkangan. Lipatan perut bagi yang endut, bagian gemoy. Membersihkan daki, bahasa gaul daki. Sunnah itu. Jangan sampai berkarat, lehernya berkarat, menyeramkan. Sunnah itu membersihkan lipatan-lipatan ataupun persendian itu sunnah. Karena sering terlewatkan. Pusar, bujal, kalau si bujal itu kan dia. Bujal. Kan Pak Imam? Pusar, bujal. Amin. Nah, dibersihkan. Tong mehong. Jangan sampai mehong. Kemudian yang keempat, izalatu sya'il ibad, yaitu menghilangkan bulu parji. Parji itu apa? Kaisinan. Kaisinan. Bulunya dihilangkan. Dikerok, dicukur, di salon, bos di mana-mana. Itu bagian daripada fitrah yang harus kita kerjakan. Jangan sampai gores. Kemudian bulu ketiak alias keleks. Untuk laki-laki sunnahnya dicabut, untuk perempuan dipangkas. Kemudian yang keenam, memotong kuku.
itu para ulama itu bahkan banyak melarang perempuan, walaupun perempuan kukunya panjang dilarang, apalagi laki-laki. Agamanya fitrahnya dalam Islam itu kuku harus dipotong, yang panjang segera ditutup. Lalu bagaimana cara motong yang sunnah? Dari mana dulu? Dari Telunjuk. Terus? terus mapai. Mapai tengah set. Kaji kemana? Di telunjuk sampai ini. Menurut Imam Ghazali dimulai dari curug yang kanan. Biji pertama ya. Curug yang kanan. Biji, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Ini menurut Imam Ghazali. Namun menurut Imam Nawawi dan sendiri, Imam Nawawi mah iya, kemudian iya terakhir iya. Kemudian yang ketujuh berkhitan, sunat, bersunat, ngabengkong, bersunat. Ini juga hukmuhu wajibun lirrajuli wal mar'atil balighain, diwajibkan untuk laki-laki dan perempuan bersunat itu karena bagian daripada bersuci. Walaupun yang mengatakan perempuan sunat, namun dalam mazhab kita itu laki-laki dan perempuan semuanya harus disunat. Kapan waktunya? Yang paling utama adalah kelahiran di hari yang ke-7. Sunat, bersunat yang wajib itu hilang kotoran. Ada mengatakan itu najis, makanya harus dibuang. Kemudian memanjangkan janggut. Janggut sunnah dipanjangkan bagi laki-laki. Janggut dan apa nih? Dihara dan godeng. Iya, godeng. Kata para ulama, saya ke ayat salapan jenggot salapan itu. Kata para alim ulama, laki-laki yang berjenggot dan bergodek ini menambah kegantengan. Kurang ganteng, jenggotnya ganti-ganti. Kata para ulama itu menambah kegantengan. Maka dirapikan. Minimalnya 1 genggaman. 1 genggaman ini. Tong panjang-panjang teh para laur 1 genggaman. Ulah panjang-panjang teh. Dan dirapikan. Jangan sampai janggutnya bau sangu, bau saur lodeh. Ini harus dibersihkan rapi. Kalau kumis ditipiskan. Kalau kumis sudah ditipis. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, saya tanyakan. Orang yang rambutnya telah beruban, telah memutih, disunahkan boleh diwarnai dengan warna yang meskipun bodas.
bodas. Jadi dosa neraka ada dalam makruh. Dosa neraka, barang siapa yang menduduti kuis akan masuk neraka. Memang dilarang, memang dilarang, tapi tidak sampai tingkatan berdosa. Tapi lawan didudutannya supaya hilang bodasnya agar kita nampak muda, itu penipuan yang boleh. Boleh diwarnai dengan warna orange, kayak orange itu merah-merah gitu. Hijau yang tidak boleh. Agak kecoklatan, jangan sampai hijau nggak boleh. Hijau itu ada memanipulasi umur namanya. Nggak boleh Pak itu. Kecuali ketika waktu darurat dalam pertempuran. Mau perang orang kafir menyerang, maka orang Islam yang tua-tua dicat rambutnya warna hijau supaya terlihat muda semua. Boleh. Yang lain? Lah. 18.59 saya lebih 20 jam 7 kurang 1 menit isanya jam 7 kurang 1 menit jam 9 jam 7.20 ya. Oke, cukup insyaallah. Belah kiri cukup. Lanjut. Babul wudu'i, bab menerangkan tentang wudu. Bagaimana? Apakah hukumnya berwudu? Hukumnya wudu apa? Hukumnya wudu adalah dilihat wudunya mau ngapain. Kalau wudunya mau sholat wajib, tapi kalau wudunya mau tidur sunnah. Fadl wudu warad an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yusbiqu 'abdul al-wudu'a illa ghufira ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Kata Nabi, barang siapa tidaklah seorang manusia yang menyempurnakan wudunya kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa dia, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Ada mengatakan dosa kecil, ada mengatakan semua dosa, namun yang dimaksud jumhur adalah dosa-dosa kecil, karena dosa besar ini perlu taubat khusus. Sempurnakan wudunya. Man tawaddu'a fahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min anfarihi. Kata Nabi, barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, maka dosa-dosanya akan berguguran dari badannya sampai keluar melalui ujung-ujung jemarinya. Nah, wudu itu bahkan Imam Hanafi beliau itu bisa melihat orang itu dosanya berguguran melalui jari-jari seseorang ketika berwudu. Saking solehnya beliau itu.
Ada orang wudhu lihat tuh dosa berguguran. Ustaz, Ya. dari contoh wudhu sekilas saja yang sempurna tadi. Oh nanti udah walimah nih. Nanti akan ada kami ini. Itulah fadilah berwudu. Lalu furudul wudu'i, fardunya wudu. Ada sunnahnya, ada fardunya. Kita bahas dulu adalah yang terlebih dahulu adalah fardunya dulu, yaitu sittatun. Fardu wudu ada 6. Arba'atun tasabat fil Quran, yang 4 disebutkan dalam Al-Quran. Dari 6 fardu wudu tadi ada 4 yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu adalah membasuh wajah, ghusl wajhi, ghusl yadaini, membasuh 2 tangan, masuk ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala, wa ghusl rijlaini, dan membasuh 2 kaki. Wasnani disunati, kemudian yang 2 lagi ada di dalam hadis, yaitu an-niyatu wa tartibu. Yang kelima dan keenam adalah niat dan tertib yang ada dalam hadis. Wajah, sebagian kepala, tangan, kaki, ini ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Di dalam Al-Quran. Kemudian niat dan tertib itu dalam hadis. Yang pertama apa dulu? Urutannya al-awwalu an-niyatu. Yang pertama niat dulu. Supaya birafal hadasi awil wudu'i awil taharati lis salat. Niat wudu untuk salat misalnya. Niat dulu. Harus niat dalam wudu. Jangan sampai wudu tidak sengaja. Harus ada niatnya. Kapan waktu niatnya? Inda ghusl awal juz'i bil wajhi, ketika awal akan membasuh wajah. Ini yang wajib-wajib dulu. Kalau wudu sempurna kan dari awal nanti ada cuci tangan dulu kan, wajib dulu, fardu dulu. Kemudian yang kedua, ghusl wajhi. Ketika wudu niat kan, pertama niat barengan dengan basuh wajah. Wajah itu apa? Beungeut. Pamunteuk. Itu mulai rarai. Mulai dari mana? Ma baina manabiti sya'rir rasi ila muntalahiyataini. Panjangnya wajah mulai dari tumbuhnya rambut ini panjang ke bawah sampai ke dagu tempat apa? Janggut. Janggut sih. Ke bawah nggak termasuk. Itu panjangnya wajah. Lalu lebarnya wajah mulai dari mana? Ma bainal udhunaini, antara 2 kuping. Ini lebarnya dari kuping satu ke kuping yang lain. Lebarnya dari kuping satu ke kuping yang lain. Lebar wajah. Hukum ghusli syu'al wajhi, bagaimana hukumnya membasuh rambut-rambut, bulu-bulu yang tumbuh di wajah. Yang tumbuh di wajah itu kan ada alis, godek,
jambang, dodek, kumis, janggut, itu kan tubuh di Wajah. yajibu ghusluha kulluha, semua wajib dibasuh sampai ke akar-akarnya. Oh, ke akar-akar. Semuanya wajib dibasuh. Kecuali kalau janggutnya atau godeknya ini tebal, kan harus sampai kulit kan. Kalau kandal bagaimana? Lamun kandal hukumnya sunnah. Lamun kandal jenggotnya, kumisnya, godeknya hukumnya sunnah. Lalu bagaimana? Seperti apa ukuran kategori godek, kumis atau jenggot yang tebal itu bagaimana ukurannya? Ukuran tebalnya adalah ketika berbicara dengan seseorang jarak 1 meteran atau 1 meter atau 1,5 meter, dia masih bisa melihat kulit di bawah janggut kita ini, atau di bawah kumis kita, atau di bawah godek kita. Ngobrol, orang yang berbicara dengan kita dia melihat kulitnya, berarti itu masih tipis, wajib berarti. Tapi kalau tidak dapat dilihat, berarti kategori tebal. Artinya membasuh kulit wajah menjadi sunnah. Bisa dipahami? Bisa. Dimengerti ya? Itu ukuran tebalnya. Kalau tipis wajib, kalau tebal sunnah. Ukuran tebal adalah orang yang berbicara dengan kita bisa melihat kulit wajah kita. Itulah ukurannya. Al-thalitsu ghusl yadaini, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, sampai atau serta dua sikutnya juga. Kemudian yang keempat, mashu ba'di min basyrati ra'si aw sya'rihi, membasuh daripada sebagian kepala, baik dari kulitnya ataupun rambutnya. Kalau rambutnya gondrong bagaimana? Gondrong sampai ke sini panjang. Akhirnya ketika membasuh kepala, siapin rambutnya ke apa? Disiram air rambutnya, ujung rambutnya pakai air. Sah tidak? Tidak sah, karena biasanya bukan membasuh rambut, tapi membasuh kepala. Bagaimana kalau rambutnya tebal? Ya pokoknya kalau masih di kepala itu sah, walaupun nggak sampai kulitnya, karena kan kepala. Tumbuhnya rambut itu kepala ini. Begini aja sah. Karena masih dalam kategori kepala. Tapi kalau sampai panjang, kita basuh ujungnya saja, itu tidak sah. Namanya bukan basuh sebagai kepala, basuh sebagai rambut ini. Allah. Jika rambutnya masih dalam lingkup atau batas kepala, itu baru boleh. Yang kelima, ghuslullaini mal ka'baini, membasuh dua kaki serta disertai atau sampai ke mata kaki. Yang keenam, at-tartibu, tertib. Di anna Rasulullah SAW tawadda murattiban, karena begini Muhammad SAW senantiasa berwudu atau mencontohkan dalam berwudu itu dengan tertib. Imam Syafi'i mengatakan, Inna Allah dzakara mamsuha bil maslain, dzalika tertib, karena seperti mana yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang telah bacakan tadi. Ada contoh wudu yang tidak harus tertib. Gimana caranya wudu tertib? Yaitu wudunya orang menyelam.
berenang atau ngejebur. Niat wudu jebur. Set, boleh gitu. Bahkan mana yang duluan? Kepala dulu atau kaki dulu mana? Orang yang wudu sambil menyelam itu gugur sakoto wujud tertib, telah gugur kewajiban tertib. Wallahu a'lam. Ini kalau kita mencontohkan wudu, kalau wudu di sini kita belum sampai ke bab sunah-sunah wudu, baru fardu-fardu wudu saja. Jadi wudu itu niat langsung ke wajah, kemudian kedua telapak tangan, rambut, kaki sudah. Tapi kalau sempurnanya disertai dengan sunnah. Tangannya dikucuri dulu, dibersihkan. Baru kita mulai dengan yang sunnah, kumur-kumur. Afdalnya bagaimana? Madoh dan istinsak itu langsung barengan. Jadi satu mulut dan hidung. Bukan kita ini hiji-hiji, tapi langsung bareng. Afdalnya boleh satu-satu, tapi afdalnya langsung sekali siup itu kumur-kumur dan istinsak. Berapa kali? 3 kali. Wudu itu boleh marrotan, boleh marrotain, boleh salah marrot. Dalam hadis Tirmizi yang saya baca itu, wudu itu boleh sekali-sekali, 2 kali, boleh juga 3 kali. 3 kali. Yang afdal adalah witir ganjil, yang wajib 1 kali. Baru wajah. Doa kumur-kumur apa? Alamatul fahmi wa ni'mal qabil. Kumur-kumur doanya apa? Paling biasa di pinar jahanam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Masuk istinsak yang ada di hidung. Doa masuk ada di hidung. Allahumma arifni raihatal jannah. Wajah, doanya apa? Wajah. Allahumma baik wajhi, ya mantap ya wujuhan matas wadu. Kemudian ambil dari ujung jari. Kalau misal sikutil boleh nggak? Boleh. Tapi afdalnya adalah dari. Bagaimana doanya? Allahumma semua amanah. Oh ya Allahumma apa gelana? Allahumma a'tini kitabi biyamini muhasibni sabaya. Itu apalah sawareh palaun. Ya Allah, janganlah engkau itu yang Allah jangan engkau naon di malaikat sana. Jangan jadikan kami sepotong gitu unggul. Jangan jadikan naon itu ya. Belum lengkap. Lah itu bisa wes bismillah gitu lah. Bismillah. Kemudian tangan. Tangan rambut. Air kuping 1 2 katilu balik laki-laki. Telinga sunnah 1 2 tilu
Legit telinga. Telinga itu kecuci 3 kali. Ketika basuh wajah kebagian, rambut kebagian, ketika dia sendirian pun Kebagian. paling seringnya. Baru terakhir sela-sela pakai jari. Sempurnakan. Sampai di atas mata dilewatkan. Sunahnya dilebihkan lagi sampai ke betis. Karena nanti umat akhir zaman ini akan wudu disunahkan dilebihkan batasnya dalam pencuciannya. Dikarenakan apa? Di akhirat nanti umat akhir zaman akan mudah dikenali oleh Nabi Muhammad SAW dari bekas dia berwudu. Maka semakin banyak bekasnya, maka semakin banyak tandanya. Insyaallah. Insyaallah. Tentang wudu ada yang ditanyakan. Besok sunah-sunahnya. Tadi fardu-fardunya. Yang membatalkan wudu apa aja? Tolong terangkan, kan bukan bentuk aja. Bisa dulu. Bukan bebis aja. Lamun ku saya sebutkan isukan ku ngaji deui bener diharap gitu ya. Nawakil wudu perkara kan lengkap kan. Nawakil wudu perkara batal wudu aya, syarat-syaratnya wudu aya. Terus ke puasa, ke haji lengkap, ke zakat, ke kurban. Langsung sekalian mah. Kayak jadi bingung saya. Sekali kan bisa olah. Kayak jadi mau kadahan, mau kadiri. Sekalikan we sana isukan. Sunah lagi ayat soalnya. Padu-padu wudu, sunah-sunahnya wudu, syarat-syaratnya wudu, yang membatalkan wudu. Itu karek hiji kan dua jilid gitu. 2 jilid. Lanjut, sekarang sunah-sunahnya. Terus tulis terus ada yang terus hafal. Sunahul wudu kathiratun. Awsaluha ba'dhum ila 70. Sunah wudu itu banyak. Sebagai ulama ada yang menyebutkan sampai 70 sunah wudu itu. Di antaranya adalah as-sunanul lati qabla ghusl wajhi, yang berkaitan dengan membasuh wajah. Apa saja sunahnya? At-talafut binniyat sunahil wudu. Melafadzkan niat ketika membasuh wajah, niat wudu itu hukumnya sunnah. Aslinya dina jero hate yang besar. Bisa teh niat wudu. Tapi sunnah nawaitul wudu'a. Sudah berhadas asgori. Fardolillahi ta'ala sar. Sunnah melafadzkan niat supaya hati kita terbimbing. Terkadang kalau tidak dilafazkan, terkadang tidak fokus. Demikian juga sholat. Seharusnya sholat istaqimu tara sholat al-ibu harus diramatkan. Allah Akbar ngesah sebenarnya merapati niatnya. Disunahkan usolli fardhu dhuhri arba'at rakaat kita Allah. Melafadzkan niat, menyebutkan niat hukumnya sunnah. Atas niat wa ta'awuz, baca bismillah dan auzubillah juga sunnah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah minimalnya apa? Bismillah. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnanya auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kemarin asiwaku bersih.
can beuring keneh. Berarti beli sifat, meser sifat, meser siwa, meser mobil. Tilu ya? Kemudian ghusl kafaini, sebelum berwudu disunahkan kita membasuh kedua telapak tangan. Tadi kan terus nyebokan embe, jadi citangan. Saksi tangan. Pakai sabun, pakai sampo, pakai sunlight. Kemudian kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Allah Akbar. Diulang-ulang 3 kali 3 kan? 3 kali. Syukur dibacakan surat ini. Kemudian mengusap. Jadi memang sambil dipijit dulu teh. Bukan sunnah. Gini pun boleh ser, tapi sunnah. Kanan dulu baru kiri itu sunnah. Artinya apa? Kiri ke kanan juga boleh, tapi sunnahnya tayamun kanan dulu. Tayamun itu ke kanan dulu baru berkiri. Atakhil asabi, kemudian menyela-nyela jari-jari. Sela-sela jari-jarinya. Dan bersih. Orang Islam itu bersih-bersih. Di India, Bangladesh, dagangan orang Islam lebih laku. Pokoknya kalau bisa dagang pasti laris. Orangnya bersih-bersih. Tapi orang Buddha, orang Hindu, jorok-jorok, tara obeh. Orang Hindu makan tuh ayah budaya obeh. Orang makan memang wajib, kita obeh wajib kita. Kita istinja tuh cebok itu wajib, orang Islam wajib. Kalau mereka tuh nggak wajib sehingga kotor, jorok. Demikian juga di Thailand, di Myanmar, Kamboja, dagangan orang Islam itu laris. Sehingga timbullah kecemburuan sosial. Akhirnya orang Islam dizalimi oleh orang-orang mayoritas orang kafir itu. Orang Islam pakaian bersih-bersih, rapi-rapi, tangannya kukunya bersih-bersih. Orang-orang kafir suka belajar orang Islam bersih-bersih orangnya. Sembelihannya pun bersih-bersih. La ilaha illallah. Kemudian ringkasnya sekarang kesunahan yang berkaitan dengan setelah wudu. Yang pertama, syarbu min fali wudu'ihi wa rasyi jarihi bihi. Yang pertama adalah meminum sisa bekas wudu. Sunnah. Memang tidak boleh tidak boleh. Sunnah meminum bekas atau sisa air wudu. Bukan bekas sisanya ya, sisa, bukan bekas. Kemudian baca doa
menghadap Kiblat. kiblat. Dengan mengangkat dua tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minat mutatahhirin wa ij'alni min ibadikal shalihin. Apalagi baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Kemudian baca ayat kursi dan baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Naik besar. Di samping menghadap kiblat, wudu itu disunahkan sambil duduk, memakai bangku. Biasanya kalau di kota-kota itu ada bangkunya. Jadi wudu itu sambil duduk sunnah. Kalau dengan berdiri itu tidak sunnah. Kalau ingin menambah sunnah, dikerjakan dengan duduk. Nantung itu boleh, tapi tidak sunnah. Kemudian jangan israf berlebihan dalam berwudu. Mana-mana banjir. Allah yatakalam, kemudian tidak ngobrol ketika berwudu. Jangan bicara. Kalau dia ibu serangan ibu mil bapak-bapak kan sambil berdua ngobrol. Maka kemarin busuk teh ngacar. Nah gitu kan. Kemudian kapan saja disunahkan berwudu. Perhatikan, kapan-kapan saja disunahkan berwudu. Yang pertama, li iradatin naum, mau tidur disunahkan berwudu. Wali qiraatil Quran, mau membaca Al-Quran. Kemudian majlis ilm, mau belajar ilmu. Wa dzikr, berzikir. Ziaratul kubur, ziarah kubur. Itu disunahkan berwudu. Wallahu a'lam. Sampai sini ada tanyakan? Insyaallah tanyakan yang berkaitan dengan ini. Besok nawakil wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu, kemudian syurutul wudu, syarat-syarat wudu. Wallahu a'lam. Semoga kita semua diberikan kepahaman oleh Allah. Amin. Dan di akhirat nanti dikumpulkan bersama para alim ulama dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.